Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Muslimin, muslimat, sahabat imani yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita. Tentu setelah karunia iman, Islam, dan ihsan, maka nikmat umur dan nikmat sehat merupakan nikmat yang sejatinya harus senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tema yang banyak dibicarakan dalam Al-Quran adalah tema berkaitan dengan pemuda. Ada sejumlah pemuda yang nama mereka diharumkan atau diabadikan di dalam Al-Quran. Kita mengetahui ada pemuda bernama Ibrahim, ada pemuda bernama Musa, ada pula pemuda-pemuda lain yang sangat terkenal seperti mana yang diceritakan kepada kita. Sahabat-sahabat imani yang Allah muliakan, maka sebagai pemuda kita harus tahu bahwa usia muda merupakan kesempatan sekaligus energi kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Harus senantiasa kita manfaatkan. Seperti mana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi yang diutus, yang dikeluarkan, yang diantarkan kepada umat manusia, yang mengajak kepada yang ma'ruf serta mencegah dari yang mungkar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini kata beliau, hadhil ayah takunu li awwalina wa la takunu li akhirina. Ayat atau pujian Allah, kuntum khaira ummah, sebaik-baik generasi, itu sebenarnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para sahabat Nabi. Artinya diberikan kepada generasi salaf. Wala takunu li akhirina, dan dia tidak bersifat konstan. Artinya dia tidak diberikan pada generasi-generasi setelah generasi salaf. Namun kata Umar, wa in turidu an takunu mintil kumul ayah fa'addu syartallaha fiha. Mengapa generasi salaf itu diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka banyak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wabil khusus kalangan pemuda-pemuda di kalangan para sahabat. Kita tahu bahwa banyak sekali pemuda di masa Rasulullah SAW yang memiliki track record serta sejarah kehidupan yang sangat luar biasa. Kita mengenal ada sosok bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang pemuda, bahkan usianya waktu itu masih remaja ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bergabung dalam gerbong dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak musyrikin Mekah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengenal sejumlah nama-nama yang masih muda yang selalu bersama dengan perjuangan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada pula Abu Hurairah, yang sebagian besar mereka adalah sahabat Nabi yang berusia muda. Namun meskipun mereka berusia muda, mereka punya kontribusi. Mereka punya sumbangan pikiran, sumbangan tenaga, sumbangan ilmu yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Umar, atas segenap kontribusi yang mereka berikan, baik generasi mudanya, pemudanya, maupun orang tuanya, kepada dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW, maka mereka diberi gelar khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi gelar khairu ummah tidak diberikan konstan kepada setiap generasi sampai hari kiamat. Namun kata Umar, wa in turidu an takunu mintil kumul ayah fa'addu syaratallaha fiha. Namun kalau generasi setelah sahabat ingin bergabung dalam gerbong kebaikan, gerbong khairu ummah, maka mereka harus berkontribusi. Mereka harus berbuat untuk umat ini. Apa yang perlu mereka lakukan? Yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagai 2 syarat agar kita boleh
atau berhak layak mendapatkan gelar khairu ummah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemuda tidak boleh hidup untuk dirinya saja. Oleh sebab itu ada satu tagline atau istilah yang dikenalkan di kalangan para pemuda sejak era sahabat, bahkan insya Allah sampai hari kiamat, bahwa pemuda itu harus menjadi rojul muslih dan rojul soleh. Bahwa tidak semata-mata pribadi yang soleh secara personal, tetapi juga harus soleh secara sosial. Artinya para pemuda, para remaja harus ikut andil di dalam memberikan pencerahan kepada umat, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak semata-mata berceramah agama. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak semata-mata harus berdiri di atas pentas. Namun amar ma'ruf nahi mungkar dapat diberikan dengan berbagai bentuk kebaikan. Menyebarkan status-status yang positif di sosial media itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menjadikan sosial media sebagai wasilah, sebagai ajang untuk kita menebarkan kebaikan, konten-konten yang positif, konten-konten yang banyak mengajak kepada kebaikan, maka itu juga bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semoga kesempatan bulan Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk para pemuda agar bisa melakukan evaluasi, untuk melakukan lompatan balik, agar bisa berkontribusi memberikan kebaikan yang lebih kepada masyarakat, baik dengan ilmunya, dengan pikirannya, dengan gagasannya, serta dengan ide-idenya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.